Saya hari ini ingin membagi firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-32 ya. Mazmur pasal yang ke-32, kita membaca bersama-sama. Saya bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, sekali lagi kami memuji Engkau untuk hari peristirahatan, bahkan juga tempat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, menghampiri Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu supaya sungguh-sungguh Engkau menyegarkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Ya, ketika kami keluar meninggalkan ruangan ini, kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Engkau memberikan kalimat yang sungguh berasal dari Tuhan, dan berkati setiap daripada kami yang mendengar, yang merenungkan, kami menyerahkan juga untuk semua koneksi ini. Kami memohon pertolongan belas kasihan Tuhan tidak terganggu, dan pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengundang Engkau. Amin. Saudara, ini Mazmur 32 ini adalah salah satu dari tujuh Mazmur pengakuan dosa. Jadi di Mazmur itu ada yang secara klasik itu 7 penitential psalms namanya, sudah 7 Mazmur pengakuan dosa. Dan yang unik daripada Mazmur 32 ini ya, mungkin nggak langsung doa pengakuan dosa ya gitu, tapi ini ditulis di dalam bentuk pengajaran. Maksudnya di sini kita bisa mendengar gitu ya, pengajaran tentang orang yang mengaku dosa itu seperti apa, bagaimana. Nah, itu yang diceritakan di sini. Jadi nggak direct bicara tentang ini bukan kalimat langsung mengaku dosa kepada Tuhan. Seperti misalnya Mazmur 51, saudara tahu kan ya. Itu kan pengakuan dosa langsung di hadapan Tuhan. Kalimatnya kalimat langsung kepada Tuhan. Tapi di sini ini adalah kalimat yang menceritakan ya, tentang kehidupan yang berbahagia karena diampuni dosanya. Nah, ayat sentralnya ya, karena ini Mazmur ini di dalam struktur kiastik ya, kiastik. Jadi ada A aksen, lalu terus kemudian ada B aksen, C aksen, dan yang tengah itu D. Nah, yang D itu apa sih? Yang D itu adalah ayat ke-8 ya. Nah, ada komentator mengatakan ini sebetulnya ada racikan juga dengan wisdom teologi ya, dengan teologi apa itu bijaksana. Gitu. Nah, kalau sudah membaca di dalam ayat ke-8 di sini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, itu adalah kalimat yang sangat akrab ya di dalam ini wisdom literatur. Gitu. Kalimat-kalimat seperti ini. Gitu. Tapi di dalam ayat ke-8 ini, apa yang dimaksud dengan jalan yang harus kita tempuh? Ya? Nasihatnya itu apa? Tidak lain, tidak bukan adalah kehidupan yang mengaku dosa. Jadi apa yang mau diajarkan di sini? Yaitu kehidupan mengaku dosa.
Nah, sudah kita di dalam kehidupan ini ya, kita seperti kayak anggap ini sesuatu yang sudah ya kita tahu lah ini, kita setiap minggu juga datang mengaku dosa dan sebagainya gitu. Tapi kita sebetulnya mengerti pengakuan dosa itu apa sih ya? Saya percaya sudah di dalam kehidupan kita kalau kita betul-betul mengalami kebangunan rohani yang sejati yang dari Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pengakuan dosa. Kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari ini sudah kita kurang peka terhadap hal ini ya. Karena apa ya? Mungkin karena katakanlah waktu kita bersalah kepada orang lain, kita salah ngomong, kita ngomongnya kasar atau apa gitu ya. Saya percaya ada saat-saat di mana kita juga nggak harus minta maaf, tapi terus kemudian bisa seperti kayak ya baik dengan sendirinya. Tapi kebersalahan seperti ini adalah di hadapan Tuhan, saudara. Ini bukan di hadapan sesama kita. Gitu. Daud ya mengatakan kepadamu sajalah aku berdosa. Apakah Daud nggak berdosa kepada Uria? Apakah Daud nggak berdosa kepada Batsheba? Ya berdosa juga kan ya. Tapi kenapa dia mengatakan kalimat seperti itu, saya? Karena dosa ini adalah urusan vertikal. Kalau kita nggak bereskan secara vertikal, saya, kita bisa lupa ya, dan mungkin tertutup juga sih ya. Tapi kehidupan kita nggak ada perubahan sebetulnya. Kita nggak diubahkan oleh Tuhan. Mengapa, saya? Karena nggak benar-benar ada penyesalan di hadapan Tuhan. Dan ini bahaya sekali, saya, kehidupan seperti ini. Ini kehidupan yang tidak bertumbuh sebetulnya. Sekali lagi, saya, kecuali kita membereskan ini di hadapan Tuhan, kecuali kita menghadap kepada Tuhan, dan kita menyelesaikan urusan ini, baru di sini dikatakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Saya nggak perlu mengatakan tentunya bahwa sebelum orang itu diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi, ya, dia harus punya kesadaran kan ya, bahwa dia adalah orang yang berdosa, dan bukan cuma dalam pengertian general, saya, tapi dosa apa? Gitu. Dosa apa? Kita seringkali ini ya, saya bicara dosa, kita mengertinya secara general, kita minta ampunnya juga general gitu ya. Oh Tuhan, ampunilah saya orang yang berdosa ini. Dosa apa, saya? Dosa apa? Tapi kita ya Tuhan tahulah, Tuhan Maha tahu ya. Ya dosa itulah Tuhan tahu, cari sendirilah Tuhan gitu. Engkau kan Maha tahu, kenapa saya mesti kasih tahu lagi detail gitu. Tuhan bukan perlu tahu detailnya dosa kita, saya betul karena Dia Maha tahu gitu. Saudara dan saya yang perlu mengatakannya gitu. Mengapa, saya? Karena kita mesti hitung bagian ini gitu. Kita mesti melihat bagian ini. Betul nggak kita ini ada penyesalan? Benar nggak kita ini truly sorry? Gitu. Kalau kita bilang Tuhan, saya orang berdosa, ampunilah dosa saya. Ya Tuhan saya tahu, kita yang nggak tahu gitu, kita yang nggak sadar di dalam hal ini. Kita nggak sadar dosa itu pelanggaran apa. Ada satu pengkhotbah revival, dia menantang ya waktu itu dia menantang pendengarnya. Ya kita bilang kita ini safe from sin, kita bilang ini kita bebas daripada dosa. Dia tanya, dosa apa? Saudara bilang saudara bebas dari dosa. Dosa apa? Ya dosa itulah dosa. Ya dosa, masa dosa perlu dijelaskan. Nah, saudara mulai ngambang di sini ya. Kita mulai ngambang di sini. Kalau dicerita dosa apa? Ya dosa lah, pokoknya saya kan dosa. Ya dosa itulah pelanggaran akan hukum Tuhan. Pakai definisi-definisi objektif kayak begitu saya. Tapi nggak ada sesuatu pengakuan dosa yang sifatnya itu very personal. Nggak ada sebetulnya. Nah inilah saudara yang kita mau pelajari di dalam Mazmur ke-32 ya. Tuhan hendak menunjukkan jalan kepada kita, memberikan nasihat. Nasihat apa? Ini, saya. Nasihat berbahagialah orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, yang diampuni pelanggarannya. Kita membaca di sini ini kalimat sebutan kalimat bahagia ini ya, dan bukan satu-satunya di dalam pasal ini tentu saja gitu. Tapi kita bisa mengatakan ya bahwa ini menjadi dasar indeed ya daripada semua kalimat bahagia yang lain. Berbahagialah mereka yang diampuni pelanggaran-pelanggaran. Baru kita bisa mengerti kebahagiaan yang lain. Memang di dalam Alkitab kita nggak mengenal semacam ranking. Yang mana sih yang paling penting ya Pak? Enggak ya ini semuanya penting lah di dalam hal ini ya. Tapi di sini mau mengatakan bahwa kita nggak bisa memikirkan kalimat-kalimat bahagia yang lain tanpa kalimat bahagia ini. Karena kalimat bahagia ini nih so foundational ya. Ini sangat basic ya. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saudara jangan anggap enteng ini ya problem of guilt atau masalah ini ya perasaan bersalah. Oh, dunia ini paling pintar ya menyelesaikan itu. Menyediakan distraction, menyediakan pengalih-pengalih ya. Termasuk bahkan yang paling celaka itu agama menyediakan ini, saudara.
mengalihkan perhatian daripada rasa bersalah, sehingga saudara dan saya seperti kayak ditutup rasa bersalahnya, tapi tetap nggak berhadapan dengan Tuhan sebetulnya. Berhadapan dengan Tuhan itu menakutkan memang ya, karena kita di situ telanjang. Karena di situ kita nggak bisa ada tebeng aling-aling, nggak bisa pakai dedaunan, pakaian, atau helm, atau bagi Tuhan nggak ada itu semua. Tuhan melihat sampai kepada sumsum kedalaman hati kita ya. Tuhan melihatnya ke dalam. Tapi juga good news-nya adalah berhadapan dengan Tuhan itu juga membahagiakan. Karena kalau Tuhan menerima, ya berarti kita betul-betul diterima. Tapi kalau kita nggak mau bereskan urusan ini di hadapan Tuhan, ya kita masuk kepada pengakuan dosa yang general itu ya. Ya kita kehidupan kita sebenarnya nggak bertumbuh, nggak diubahkan oleh Tuhan. Dan yang paling yang celaka itu tadi ya. Ya oke lah, saya bersalah kepada orang. Oh dia sudah senyum lagi sama saya, berarti sudah oke dong. Gitu. Saya sudah ngomong lagi dengan dia mau ngomong lagi kok dengan saya. Oh berarti ini sudah beres ya. Mungkin belum beres sudah di hadapan Tuhan. Karena dosa saudara dan saya itu terutama adalah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan sesamamu. Di hadapan Tuhan ini. Urusannya ini adalah dengan Tuhan. Kecuali sudah kita berurusan dengan Tuhan, nggak ada pertumbuhan apa-apa sudah di dalam kehidupan kita. Kita nggak tertarik sudah dengan kekristenan yang cuma urusan moral lah, senyum lah, sopan lah, ngambilin kursi lah, dan sebagainya. Itu penting juga sih ya. Penting gitu, penting. Tapi ini bukan kekristenan, saudara bisa belajar di dalam pengajaran yang lain. Nggak usah pakai Yesus Kristus, nggak usah pakai kekristenan. Itu cuma manner saja. Gitu. Kita nggak tertarik ngomongin manner saja. Gitu. Yang kita tertarik adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan, itu yang kita tertarik. Dan di sini waktu saudara membaca, ya ini apa, berbahagialah orang yang diampuni ya, dosanya. Nah, saudara melihat di sini di dalam apa gambaran ini, itu sekali lagi ini menjadi basis ya daripada kebahagiaan kita yang lain, daripada kalimat-kalimat bahagia yang lain. Calvin ya dia mengatakan, dia mengomentari bahwa semua yang dikatakan scripture, dikatakan kitab suci ya, tentang blessedness atau berbahagialah ini ya, di dalam other beatitudes, di dalam ya sabda bahagia yang lain, itu semuanya tergantung dari berbahagialah yang ada di sini, yang ada di dalam pasal ke-32. Ini so penting ya. Saya nggak mau pakai istilah ranking nomor 1, bukan ya, tapi ini sangat mendasari gitu, mendasari kebahagiaan yang lain yang kita bicarakan. Dan saudara juga bisa melihat di sini ya, bahwa betapa kontrasnya ide kebahagiaan yang diberitakan oleh Alkitab dengan yang disajikan oleh dunia. Saudara bisa cek sendiri sih. Bahagia itu apa gitu menurut saudara? Ya, bahagia itu apa sih menurut saudara? Kalau saudara ya dikasih wish gitu misalnya, saudara ada wish apa bahagia? Saya percaya di dalam saat seperti sekarang ya, banyak orang itu mengharapkan ya ini COVID segera berlalu dan krisis ekonomi ini ya bisa pulih kembali. Sebagian orang mungkin mengatakan inilah persoalan keluarga saya yang sudah bertahun-tahun di dalam keadaan yang saya nggak bisa bereskan ya, dan nggak beres-beres ya, inilah kebahagiaan apa kalau ini dipulihkan. Hampir nggak ada mungkin orang mengatakan deh kebahagiaan itu adalah diampuni pelanggarannya oleh Tuhan. Mengapa ini seringkali terabaikan itu dalam kehidupan kita? Karena kita nggak serius dengan dosa. Karena kita nggak serius dengan dosa, karena kita lebih serius mikirin kesehatan kita, karena kita lebih serius mikirin krisis ekonomi, karena kita lebih serius mikirin kebahagiaan keluarga kita. Kita nggak serius bicara tentang dosa. Makanya buat kita juga, dosa sudah dibereskan Tuhan kan, sudah nggak usah ngomong ini lagi. Kan sudah berbahagia, ngapain lagi mencari bahagia? Saudara nggak mengerti berarti kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Saya di sini mengatakan kalimat seperti ini bukan mau ini ya, sudah ya. Nggak ada motivasi sama sekali seperti kayak mau menanamkan guilty feeling di dalam kehidupan saudara. Nggak ada panggilan daripada hamba Tuhan untuk menanamkan guilty feeling, apalagi menteror jemaatnya supaya ada guilty feeling. Ya. Itu hamba Tuhan sakit namanya. Bukan itu, saudara, tapi bacalah kitab suci ya. Saudara akan mendapati ya berapa jauhnya kita daripada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka di sini ya, waktu Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya.
yang dosanya ditutupi. Ya, ini adalah untuk siapa, saudara? Untuk orang-orang yang sadar waktu mereka mengikut Tuhan, waktu mereka menyenangkan Tuhan, mereka tahu mereka gagal. Hanya orang-orang yang punya kepekaan seperti ini, saudara, yang betul-betul berbahagia waktu dikatakan pelanggarannya itu diampuni. Dia ini fall short, dia ini nggak cukup sesuai standarnya, nggak sampai ke sana. Tapi dia berbahagia, mengapa? Karena meskipun dia nggak sampai ke sana, ya, meskipun dia itu tidak perfect, tidak sempurna, tapi dia diterima oleh Tuhan, dosanya itu ditutupi. Berbahagia sesuai orang seperti itu. Tapi orang yang nggak mengejar ini, nggak mengejar kekudusan, ya, nggak peduli dengan dosa dan sebagainya. Ya ini kebahagiaan apa sih ya? Saya juga nggak kenapa-kenapa. Berdosa, ya berdosa, semua dunia berdosa. Siapa yang nggak berdosa dalam dunia ini? Semua manusia ada kelemahannya. Masa saya nggak boleh gitu saya. Ya sudah, ayat ini aja deh, ayat yang kosong, nggak ada artinya betul. Dan itu hanya menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu nggak penting sebetulnya. Saudara di dalam kehidupan dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Mungkin hubungan saudara dengan anakmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan apa itu jauh lebih penting daripada hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin saudara mengalihkan perhatian hubungan dengan Tuhan dan mengalihkannya ke sana, lalu saudara menghibur diri, enggak kok, saya dengan suami saya, dengan istri saya baik-baik, kami saling mencintai, saya sangat peduli dengan anak saya, dan anak saya kayaknya juga respect terhadap saya. Gitu. Ya good, ya, kita bersyukur untuk hal itu ya. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana? Daud di sini menulis hubungannya dia dengan Tuhan, bukan hubungannya terutama dengan Bathsheba, dengan Uria. Ya, dia ada bersalah, betul gitu. Tapi terutama ini adalah hubungan dengan Tuhan. Maka saudara melihat di sini ya, sekali lagi ya, berapa jauhnya gitu konsep happiness, konsep kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini ya, dengan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Alkitab. Saudara jangan apa ini ya, jangan ignore gitu, jangan underestimate apa ya, underestimate ya. Jangan merendahkan, jangan menyepelekan ini ya, apa itu problem of guilt. Saudara bisa membaca di dalam bagian ini ya. Ada dua pilihan. Berdiam diri atau berbicara, memberitahukannya kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, ada dua macam pilihan di sini. Berdiam diri atau kita memberitahukannya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, saudara, kita mau mengatakan bahwa sebetulnya pengakuan dosa itu disediakan Tuhan ya. Ini sesuatu itu yang manusiawi. Nah, kadang-kadang ini ya, orang-orang yang hostile terhadap agama itu mengatakan bahwa ya itulah apa, kekristenan itu mengajarkan apa ya, psikologi sakit gitu. Orang nggak kenapa-kenapa disuruh mengaku berdosa. Orang selalu ditanamkan tadi ya guilty feeling, perasaan bersalah. Kalau psikologi sekuler akan mengatakan itu semua sakit jiwa. Sakit jiwa gitu ya. Yang nggak sakit jiwa itu ya sudah, kita sudah nggak usah menghakimi diri sendiri lah atau apa. Akhirnya mereka menyediakan alternatif yang lain untuk itu. Kekristenan yang mengajarkan pengakuan dosa dianggap agama patologis, dianggap agama orang sakit jiwa. Tapi sebetulnya ini adalah satu penyelesaian yang sangat human, sangat manusiawi. Yang nggak manusiawi itu, kalau manusia nggak bisa bereskan kesalahannya, itu yang nggak manusiawi sebetulnya. Tuhan waktu menyediakan pengakuan dosa ini, Tuhan tuh mencintai kita karena dengan kita mengaku dosa ya, kita tahu apa artinya itu pengampunan dan penerimaan Tuhan. Ini justru sangat manusiawi, saudara. Yang nggak manusiawi itu adalah orang yang bersalah tapi nggak ada pengampunan. Saudara lihat ya kehidupannya Yudas. Saudara perhatikan kehidupannya Yudas. Dia ada perasaan bersalah, ada perasaan bersalah. Dia menyesal. Dia balikin kan uang itu lagi gitu kan. Tapi saudara lihat ya, ini dunia ya, pemimpin agama. Mereka nggak mau tahu apa urusan kami dengan itu, sudah bagianmu. Kamu balik nggak ada gunanya, sudah terima saja, nggak usah dibalik lagi. Wah, Yudas nggak bisa menyelesaikan ini ya kesalahannya. Dia nggak mendapatkan penghiburan daripada pemimpin agama sialan itu ya. Nggak ada pengampunannya di situ. Dan dia mau mencari gimana? Dia nggak mendapatkan akhirnya dia gantung diri. Sekali lagi, saudara jangan anggap sepi ya ini ya, persoalan problem of guilt. Kalau kita merasa saya nggak ada loh itu problem of guilt, jangan-jangan saudara sudah berhasil suppress, jangan-jangan saudara sudah berhasil menekannya demikian rupa sehingga saudara rasa nggak ada lagi problem. Bagaimana bisa nggak ada, saudara? Setiap hari kita melanggar. Sekali lagi ya, saya nggak ada motivasi untuk menimbulkan guilty feeling saudara, nggak ada guna. Ini benar-benar bisa patologis kalau ke sana, bukan, saudara. Tetapi kalau kita sadar ya, standar kesucian kemuliaan Tuhan ya,
Setiap hari saudara dan saya itu perlu pengampunan Tuhan. Setiap hari, saudara, setiap hari. Setiap hari kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita tanya, saudara tanya kepada diri saudara sendiri. Berapa kali kita mengaku dosa dalam seminggu? Berapa kali saudara mengaku dosa dalam satu minggu? 1 bulan sekali mungkin ya. Sekaligus borongan. Tuhan, ampunilah dosa di bulan Oktober. Tuhan, ampunilah dosa di tahun 2020. Waduh, bagaimana sih ini hubungan kita dengan Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang nggak peka lagi ya dengan kesalahan kita. Dan ya, lalu kita wonder, kenapa di dalam kekristenan nggak ada perubahan yang nyata? Nggak ada yang perlu di wonder saya di sini. Nggak ada yang perlu kita nggak perlu gumun, nggak perlu. Karena apa? Ya memang nggak ada. Praktek pengakuan dosa itu nggak ada soalnya. Memang saya praktek pengakuan dosa itu bisa bisa diselewengkan. Kita tahu lah, bisa menjadi excuse, justification. Ya, nanti kita akan bahas bagian itu ya. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian lebih baik adalah tidak ada pengakuan dosa. Bukan itu, saya bukan. Itu jelas bukan jalan keluarnya. Sekali lagi ya. Tuhan itu menyediakan pengakuan dosa dan pengampunan dosa ini supaya saudara dan saya ini bisa ada kelepasan di dalam hal ini, dan bukan cuma kelepasan, bukan cuma sekedar penerimaan, tapi juga ada transformasi, karena penerimaan itu mentransformasi. Kalau kita betul-betul mengerti apa artinya penerimaan. Sekali lagi, penerimaan dari Tuhan itu mentransformasi. Saya sudah pernah khotbah bagian ini, seringkali dalam kehidupan kita ya, kita mau mengubah orang itu, kita bukan dengan menerima dia, tapi kita dengan judge ya, dengan menghakimi dia dengan keras, karena kita khawatir kalau kita ngomongnya nggak keras, dia nggak ngerti gitu misalnya. Jadi kita mesti ngomong sekeras-kerasnya, kalau begitu menyakiti sedalam-dalamnya, supaya dia betul-betul jelas kesalahannya apa gitu ya. Nah inilah kekurangan saudara dan saya. Seringkali nggak sabar. Pakai bijaksana kita sendiri. Coba saudara perhatikan Yesus dengan perempuan yang berzina itu. Apa yang dikatakan Yesus? Di manakah mereka semua? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus nggak bilang, tahu ya, kamu sadar nggak? Tahu kan? Tahu nggak dosa? Kapok nggak sekarang gitu? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi? Berzina itu tadi. Jelas nggak kamu dosa? Yesus nggak ngomong kalimat itu, tidak. Yesus nggak bilang kalimat itu. Yesus menawarkan penerimaan di situ. Dan ini penerimaan yang mengubah. Ya. Saudara baca cerita Sakeus. Ya. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Sakeus. Mau sampai kapan kamu jadi tax collector gitu ya? Tahu nggak sih itu antek-antek Romawi gitu kan ya? Kita ini orang Yahudi, Sakeus. Tobat. Nggak ada kalimat itu saya. Saudara baca coba Injil Lukas, kan nggak ada kalimat itu. Yesus bilang apa? Yesus cuma bilang dia akan datang di rumahnya, dia makan bersama dengan Sakeus. Penerimaan yang sejati itu saya, itu mengubah dari sisi Tuhan ya. Penerimaan itu sudah selesai. Saudara baru perjamuan kudus kan ya. Minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Dari sisi Tuhan, penerimaan Tuhan sudah selesai. Dari sisi Tuhan, acceptance itu sudah diberikan. Rangkulan itu sudah diberikan. Nah, kita sekarang menghargai anugerah Tuhan atau tidak. Saudara dan saya ini berespons dengan benar terhadap penerimaan Tuhan. Atau kita ya anggap sepi gitu ya. Maksudnya penerimaan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan seterusnya. Tadi kita mengatakan ini ya, ada kontras antara orang yang berdiam diri dengan orang yang memberitahukan kepada Tuhan dosanya. Di sini dikatakan Mazmur 32, selama aku berdiam diri, selama aku silent, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terika musim panas. Kenapa di dalam kehidupan ini ya? Banyak orang itu meskipun katakanlah kalau mau dibilang nggak cukup, ya cukup kok sebetulnya. Bukan saja cukup, berkelimpahan, resources-nya banyak sekali. Tapi dia nggak pernah ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Selalu ada yang kosong gitu ya, selalu seperti ada tekanan gitu. Mazmur 32 saya menjawab dengan sederhana ya. Karena dia berdiam diri. Dia menekan kesalahannya itu. Dia nggak bawa di hadapan Tuhan. Dia diamkan. Dia menyelesaikannya secara horizontal.
Dia menyelesaikannya secara cultural. Oh, dia baca-baca buku, dia nonton bioskop, dia apalah, dia belanja-belanja. Penyelesaian cultural, distraction, ya. Atau dia selesaikan secara humanis, dia selesaikan secara moral, dia selesaikan secara agama, sudah dia selesaikan secara agama, tapi bukan selesaikan dengan Tuhan. Lalu kita wonder kenapa di dalam kehidupan ini nggak ada sukacita yang sesungguhnya, nggak ada sukacita yang dalam, nggak ada kebahagiaan yang dalam. Selalu saja ada kegelisahan, selalu saja kita ini nggak satisfied dengan kehidupan ini. Selalu saja ada yang kurang, selalu saja ada yang bikin saya itu kepingin ngamuk gitu ya. Kenapa saya kehidupan seperti ini? Perhatikan saya ayat ke-32 ya. Selama aku berdiam diri. Selama saudara dan saya berdiam diri, ya, tulang-tulang kita menjadi lesu. Kita akan mengeluh sepanjang hari. Tangan Tuhan itu menekan kita dengan berat. Sumsum menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Ini kehidupan yang betul-betul sangat tidak menyenangkan. Padahal Tuhan bukan nggak menyediakan ya. Tuhan bukan nggak menyediakan pengampunan. Ini ada praktek pengakuan dosa yang disediakan Tuhan. Tapi kita nggak peduli dengan ini. Kita lebih suka ditekan ya, oleh tangan Tuhan. Lalu kita nggak sadar bahwa itu adalah tangan Tuhan yang menekan. Kita marah-marah dengan sekeliling kita yang ngamuk-ngamuk. Nggak pernah puas dengan kehidupan ini. Mengapa saya? Karena ada tangan Tuhan yang menekan, yang kita nggak pernah bereskan. Maka saya sekali lagi ya, di dalam kalimat yang keras ini, ya, ini sebenarnya undangan, ya, supaya kita dibebaskan, supaya betul-betul dibebaskan. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh mau mengampuni pelanggaran kita. Dan tadi kita mengatakan, ya, ada kontras berdiam diri, silent, atau kita memberitahukan kepada Tuhan. Tidak menyembunyikan kesalahan. Ayat kelima. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Indah ya, saudara, bagian ini ya. Karena saudara betul-betul mendapatkan penyelesaian daripada problem of guilt. Ya, sekali lagi ya, saya mengingatkan saudara, saudara jangan underestimate ini ya. Jangan underestimate problem kesalahan. Jangan di-underestimate, saudara. Jangan. Kita pikir ini urusan gampang, kita bisa selesaikan begitu saja. Saya bisa sulap, langsung saya lupa dengan kesalahan saya. Ini urusannya dengan Tuhan. Penghakiman itu adalah penghakiman Tuhan. Ini bukan penghakiman society, bukan. Penghakiman society itu bisa berhenti. Saudara tinggal masuk ke society lain, selesai. Kalau saudara ada di culture Asia, mungkin melakukan hal-hal tertentu itu sangat terhakimi gitu. Ya saudara pindah aja, pindah ke luar negeri, selesai langsung urusannya. Saudara. Tapi saudara mau kemana? Saudara menjauhkan diri dari Tuhan itu, saudara mau pergi ke planet mana? Saudara mau pergi kemana untuk menjauhkan diri daripada tangan Tuhan yang menekan itu? Saudara pikir saudara bisa menghindari itu? Kecuali manusia itu datang kepada Tuhan, percaya kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, ya, mengampuni dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa konkret, ya, bukan cuma status dosa, bukan cuma sin in general gitu ya, tapi dosa-dosa konkret di dalam kehidupan kita. Tadi loh, saya pengkhotbah revivalist itu ya, saya kalau nggak salah ingat itu Ravenhill ya, Leonard Ravenhill. Dia bilang, ya itu, dia tanya, kamu bilang kamu safe from sin. Dosa apa yang kamu bebas? Dosa apa? Sudah jangan bilang dosa general. Dosa apa yang kamu betul-betul sudah dibebaskan Tuhan? Kembali lagi ya, kepada Mazmur ke-32. Kalau nggak kept silent, kalau kita tidak berdiam diri, lalu apa? Kita mengatakannya kepada Tuhan. Nah, orang yang menolak undangan ini ya, itu di komentari dikatakan kalimat seperti ini, saya kutip Luther Mace ya, dia bilang, where God is the other, silence is the performance of a stubborn pride. Waktu Tuhan itu adalah yang lain bagi kita ya, tapi kita tetap berdiam diri, kita nggak mau berbicara kepada dia. Ya inilah orang yang dikuasai oleh pride yang stubborn ya, kecongkaan yang keras kepala yang nggak mau berubah. Karena apa sih? Ya karena dia nggak mau bereskan di hadapan Tuhan. Perhatikan deh kejatuhan Adam, saudara. Nggak ada pengakuan dosa di sana. Yang ada adalah selalu menyalahkan orang lain. Jadi suami menyalahkan istrinya, istri nggak bisa salahin balik suaminya. Dia salahin lagi yang lain, salahin ular, lemparan kesalahan.
Nggak ada penyesalan, saya tidak ada di sana. Nggak ada pengakuan dosa, nggak ada. Yang ada adalah Adam ya menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan, menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. Adam ketakutan, dan dia menyelesaikan sendiri dengan pakai dedaunan dan sebagainya. Itulah saya, Pendeta Stephen Tong menafsir bagian ini, yaitu kebudayaan manusia seperti dedaunan itu ya. Kebudayaan dipakai oleh manusia untuk menutupi ya, problem of guilt yang nggak bisa dibereskan, yang nggak mungkin bisa dibereskan. Dia bersembunyi dari hadirat Allah. Tangan Tuhan itu menekan dia. Silence ya, itu berdiam diri. Ya, ini sebetulnya adalah penolakan terhadap anugerah. Kalau saudara dan saya, kita berdosa, kita bersalah, tapi kita silence di hadapan Tuhan. Ini adalah kita orang-orang yang menolak kasih karunia. Apalagi yang kita bisa belajar daripada Mazmur 32. Ya, tadi kita sudah mengatakan bahwa ini confession of sin, ini urusannya itu adalah vertikal ya dengan Tuhan. Ini perkataan yang harusnya saya keluarkan itu di hadapan Tuhan terutama. Ini antara saya dan Tuhan. Sebelum ya saya memang juga pasti bersalah kepada manusia yang lain. Tapi saudara tahu kan di dalam kehidupan ini ya, kita nggak selalu bisa bereskan dengan orang lain. Ada orang yang kita tahu kita salah, kita mau minta maaf, orangnya sudah meninggal. Ya. Kita bisa ada peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Anak yang merasa bersalah, kayak kurang menyediakan waktu untuk orang tuanya. Orang tuanya meninggal, dia ada perasaan bersalah. Bagaimana mau minta maaf saya, orangnya sudah mati. Ada orang yang kepadanya kita bersalah, kita cuma ketemu dia sekali seumur hidup, setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Lalu saudara mau cari di mana? Kalau kita nggak bisa bereskan banyak hal saya dengan manusia itu kita nggak bisa bereskan, tapi dengan Tuhan, saudara dan saya bisa membereskan. Kalau kita nggak bisa bereskan dengan manusia ya kita bereskan dengan Tuhan terutama, karena ini persoalan terutama adalah dengan Tuhan. Nah, saudara melihat di sini Mazmur 32 ya. Ada apa ya? Ini pengakuan dosa, betul ya. Tapi juga sudah melihat di sini ada kriteria ya. Yaitu apa saya? Mengaku dosa dengan jujur. Saya baca ayat kedua ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Apa maksudnya saya? Maksudnya pengakuan dosa itu bisa dilakukan dengan tidak jujur. Maksudnya pengakuan dosa itu bisa basa-basi, saudara. Maksudnya pengakuan dosa itu ternyata bisa dilakukan sebagai satu rutinitas omong kosong, ya, yang cuma memberikan kepada kita license untuk berdosa lagi dan berdosa lagi. Pak Tong mengingatkan di dalam hal ini ya, Pendeta Stephen Tong mengingatkan. Jangan karena kita ada ini ya, apa itu pengakuan dosa di dalam liturgi kita, terus kemudian Tuhan untuk kesekian kalinya kami berdosa lagi kepadamu. Gitu. Seperti kayak enteng sekali ya, saudara. Nggak mengaku dosa sih pride ya. Tapi mengaku dosa model seperti ini ya, seperti kayak license to sin gitu. Dan saudara seperti kayak isi going bener gitu ya. Ya kan Tuhan sudah mati dan darahnya selalu cukup untuk kita, itu sudah borderline blasphemy. Ya. Kita nggak rasa ini sebagai sesuatu yang mahal ya, kita gampangkan hal ini, nggak betul-betul ada penyesalan. Mengaku dosa, mungkin mengaku dosa. Orang yang betul-betul mengaku dosa, saya ada pertobatan di dalam kehidupannya. Sekali lagi, saya orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa, ya, dengan jujur, ada transformasi di dalam kehidupannya. Kalau nggak ada transformasi, balik lagi, tetap saja gitu. Aku masih seperti yang dulu. Ya, saudara boleh saja mengaku dosa setelah beberapa kali, tapi masih juga seperti yang dulu. Nggak ada perubahan. Di dalam kehidupannya nggak ada perubahan. Lalu, saudara bilang, ya tapi saya mengaku dosa loh. Kita tanya, ini mengaku dosa seperti apa? Gitu.
Alkitab dengan jelas sudah memberikan kriteria ini. Mengaku dosa dengan jujur. You are truly sorry. Saudara betul-betul menyesal di situ ya. Kita nggak mau lagi melakukan itu. Kita menyakiti Tuhan. Kita nggak mau mengulang itu lagi. Tapi kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan, saudara masih nggak sadar. Balik lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Lalu itu pengakuan dosa apa, saudara? Ini pengakuan dosa macam apa seperti ini? Cheap grace ya, saudara, kita tahu ya bahaya daripada cheap grace. Gambaran pengakuan dosa yang rutin ya, yang nggak ada konsekuensinya ya, yang shallow, yang dangkal, yang nggak ada keseriusan ya, dan juga nggak menginginkan pengudusan yang dari Tuhan, itu yang terutama. Tidak menginginkan pengudusan yang dari Tuhan, cuma mau diampuni saja. Oh, saya salah, tolong maafkan saya, tolong terima saya, peluklah saya. Tapi dia nggak tertarik dengan pengudusan, tidak tertarik dengan pengudusan. Jadi ini apa, Syekh? Ini bukan pengakuan dosa yang dimaksud di sini, Syekh, bukan. Maka sudah membaca ya, Mazmur 32 ini truly a lesson, Syekh, betul-betul a lesson untuk kita ya. Karena dalam Alkitab itu nggak pernah mengajarkan pengakuan dosa yang murahan, itu nggak ada. Karena anugerah Tuhan itu juga bukan murahan. Free, gratis, betul, tapi nggak pernah cheap, nggak pernah murah ya, apalagi murahan, tidak. Syekh. Maka sudah melihat di sini ya, apa pengaku dosa dengan jujur. Pengakuan dosa itu bukan sesuatu yang kita gampang kok. Ini kekristenan itu gampang kok. Dapat karunia Tuhan itu gampang kok. Tinggal beriman saja. Agustinus mengatakan kalimat ini, saya kutip ya. Do not claim the right to the kingdom on the grounds of your own justice, your own righteousness. Jangan mengklaim hakmu terhadap kerajaan Allah itu ya, berdasarkan kebenaranmu sendiri. Jangan. Tapi dia kemudian melanjutkan juga, nor the right to sin on the grounds of God's mercy. Juga jangan ya merasa berhak untuk berdosa dan kamu mendasarkannya ya atas nama kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jangan. Itu kita nggak mengerti kasih karunia dan kita nggak mengerti anugerah. Do not claim the right to sin on the grounds of God's mercy. Do not. Jangan, saudara. Itu bukan orang-orang yang mengerti kasih karunia Tuhan. Jadi, saudara melihat di sini ya, ini pengakuan dosa. Itu menyadari bahwa kita ini fall short of the glory of God. Kita ini gagal untuk mengasihi Tuhan. Saya sudah sering mengatakan ini ya, mungkin bukan di Harapan Indah, saya sering mengatakan ini kepada jemaat di Kelapa Gading. Saudara, kita kalau hanya berhenti ya di dalam kekristenan itu, saya dikasihi. Saudara belum mengerti itu natur kasih itu apa. Saudara dikasihi ya, despite sekalipun saudara itu gagal mengasihi Tuhan. Ini loh saya, undangan mengasihi Tuhan. Saudara jangan cuma dikasihi, dipeluk, diterima, disayangi, diperhatikan ya. Ini aduh. Kekristenan cengeng, kekristenan cengeng ini. Kekristenan nggak bertumbuh, kekristenan kanak-kanak. Karena apa, Karena impoten untuk mengasihi Tuhan. Maaf, saya pakai istilah kasar ini, istilah keras ya. Kita nggak ada kekuatan untuk mengasihi Tuhan gitu. Mengapa? Karena nggak peduli juga. Ya kita tahunya ada bagaimana dikasih. Nggak peduli dengan kasih kepada Tuhan. Padahal waktu kita baca di dalam undangan ini, ini undangannya membebaskan. Saudara jangan melihat ini sebagai satu Torah ya. Ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini ya? Legalisme begitu ya. Sesungguhnya kita ini diundang untuk mengasihi Tuhan supaya saudara dan saya itu bebas daripada berhala-berhala dalam kehidupan ini. Ini sendiri undangan Injil, saudara. Undangan Injil. Ini sendiri membebaskan. Saudara diundang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Supaya saudara jangan memberhalakan dirimu sendiri. Supaya saudara jangan menyembah dirimu sendiri, perasaanmu, ya, kebutuhanmu untuk diterima, dikasih, dan sebagainya. Itu bisa menjadi berhala, saudara, kalau kita nggak hati-hati. Ya. Dan Tuhan mau membebaskan kita dari ini. Bagaimana, saudara? Dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi kita tahu, saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama. Kita nggak cukup standarnya ternyata. Nah, di sini, saudara, kita bicara kasih Tuhan kepada kita.
Di sini kita bicara berbahagialah mereka yang pelanggarannya itu diampuni. Saudara mengerti ya? Pelanggaran diampuni. Bagi siapa? Bagi orang yang sadar bahwa dia melanggar. Siapa itu orang yang sadar dia melanggar? Orang yang berusaha taat kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu dia tahu bahwa dia nggak sampai ke sana, dia melanggar. Inilah saya orang-orang yang berbahagia, yang kemudian setelah dia mengaku dosa, dia diampuni dosanya. Tapi kalau kita nggak pernah tertarik dengan hukum Tuhan, nggak peduli dengan kasih kepada Tuhan, lalu terus bagaimana kita bisa sadar kita ini melanggar? Bagaimana kita bisa sadar saya bahwa kita ini fall short of the glory of God? Bagaimana? Lalu bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan mengaku dosa? Bagaimana? Lalu bagaimana Tuhan mengampuni kita? Semua sebelumnya nggak ada. Nggak ada kesadaran akan dosa, nggak ada kerinduan untuk menaati hukum Tuhan, nggak ada. Semuanya nggak ada. Lalu ya kita jadi apa ya guilt itu ya? Apa itu namanya rasa bersalah? Saya nggak tahu itu apa namanya rasa bersalah. Karena hidup saya oke-oke saja. Nah inilah saya. Lalu sekali lagi ya, kita wonder, kenapa di dalam kekristenan nggak ada pertumbuhan? Kita masih wonder kenapa di dalam kekristenan. Nggak ada yang perlu wonder saya di sini. Nggak ada yang mengherankan sama sekali saya kalau kekristenan nggak bertumbuh di dalam keadaan seperti ini. Karena kita nggak peduli ya dengan hukum-hukum Tuhan. Kita bahkan serang ya orang-orang yang memberitakan tentang Taurat. Kita bilang ini orang-orang legalis gitu ya, nggak memberitakan Injil, dia memberitakan Taurat dan Taurat dan Taurat gitu. Jangan lupa saya, Yesus Kristus mengatakan ya, mereka yang mengajarkan Taurat itulah yang menduduki tempat yang tinggi. Bukan berarti ini kemudian motivasi kita ya, bukan. Tapi orang yang mengabaikan Taurat itu orang-orang yang menduduki tempat yang rendah. Yesus sendiri affirm Taurat saya di dalam Matius, khotbah di bukit. Coba saudara baca. Kita dalam perspektif reform kita nggak kesulitan sebetulnya saya. Mengapa? Karena di dalam undangan Taurat itu ada Injilnya. Waktu saudara dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu sebetulnya juga Injil. Injil yang membebaskan engkau dan saya dari berhala-berhala. Kita ini seringkali mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Waktu kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan, itu Tuhan tidak lagi dikasihi dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa kita. Tidak. Gitu. Kita mencintai sesuatu yang lain, lebih tinggi daripada itu. Banyak orang di dalam saat seperti ini, saya juru selamat bukan lagi Yesus. Juru selamat itu adalah vaksin. Vaksin itulah juru selamat. Ya, ada orang hostile sekali terhadap agama. Agama yang kita perlukan sekarang bukan pendeta. Saya bukan berarti ini tersinggung ya kalimat ini, bukan. Yang kita perlukan sekarang bukan pendeta, yang kita perlukan ini researcher yang bisa ketemu vaksin. Pendeta sudah berhenti saja ngomong, nggak terlalu menghibur juga. Yang menghibur kita itu vaksin sekarang. Mana vaksinnya gitu? Mana ini hasil research? Itu yang kita perlu. Itu yang betul-betul direct akan menyelamatkan manusia. Oh pendeta lah ngomong cerewet dan sebagainya, ngomong kalau ngidur ini dan itu dan sebagainya. Nggak terlalu menolong. Yang kita perlu adalah penemuan medis sekarang. Saudara perhatikan ya, Yesus pun juga digeser. Yesus digeser. Sekarang juru selamat itu adalah bukan lagi Yesus. Tapi dengan keadaan seperti ini ya kita disingkapkan. Yang sungguh-sungguh kita cintai dalam hidup ini apa sih? Atau siapa? Siapa yang saudara paling cintai dalam hidup ini? Tuhan atau sesuatu yang lain? Maka pengakuan dosa ini ya, sekali lagi ya, ini membuka kepada kita ya, pintu gerbang kasih karunia ya, kasih karunia akan dicurahkan kepada Tuhan bagi kita. Ini menanti saudara dan saya, dan berbahagialah orang yang hidup di dalam kekuatan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.